Muhammad KC lawan sepadan Yahya Waluni. Artikel ini ditulis oleh Panjatha di siwot.com. Negeri kita sedang diharu biru persoalan klasik antara penganut agama yang berbeda. Sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang beragama memahami betul apa makna agama dalam kehidupan ini. Namun, berhubung agama itu hanya dianggap aksesoris, maka pemahamannya pun jadi dangkal. Model penganut agama seperti ini akan bisa menjelma jadi monster yang mengerikan sebab dia akan mudah dipengaruhi oleh oknum pemuka agama atau penceramah agama yang perilaku keberagamannya buruk. Contohnya, ada banyak di sekeliling kita, yakni oknum yang selalu membahas agama secara provokatif. Dan model semacam ini ada pada setiap agama. Tetapi menjadi unik, sebab model-model semacam ini banyak yang justru orang baru di lingkungannya. Dalam arti memeluk agama barunya di tengah perjalanan hidupnya bukan agama warisan yang dianut sejak lahir atau sejak kecil. Sekarang ada peristiwa menarik di mana dua sosok yang di tengah perjalanan hidupnya menemukan kebenaran pada agama lain. Saat ini menjadi tokoh sentral dalam lakon berjudul Penista Agama. Awalnya, Haji Muhammad KC, murtadin yang kerap tampil di medsos untuk menyadarkan kawan-kawan lamanya bahkan agama lamanya itu salah, dianggap sangat meresahkan, sehingga MUI lewat Anwar Abbas melayangkan keluhannya. Gayung bersambut, orang-orang pun ramai-ramai melaporkan si Muhammad KC ke polisi dengan tuduhan menista agama Islam. Sebagaimana diduga, pihak kepolisian segera merespon dengan sangat memuaskan. MKC dijemput dan kini diamankan di Bareskrim. Gerak langkah cepat dan tepat aparat hukum ini mendapat pujian dan sanjungan dari banyak orang yang selama ini mengaku sudah sangat resah dengan ulah MKC ini. Namun di lain pihak, banyak juga yang menyayangkan dan menyesalkan aksi polisi ini. Sebab jauh sebelumnya sudah banyak laporan tentang Ustadz Yahya Waluni yang dikeluhkan sebagai penista agama Kristen yang paling berpengaruh dewasa ini. Bagi pemerhati channel-channel soal perdebatan agama, nama dan sosok Yahya Waluni ini pasti sudah tidak asing lagi. Dia menjadi istimewa, sebab di setiap ceramahnya di medsos, mantan pendeta ini selalu menggebu-gebu dan kasar menyerang dan menjelek-jelekkan agama lamanya, Kristen dan Alkitab. Tidak ada sedikit pun rasa takut dan sungkannya saat mengolok-olok kepercayaan lamanya tersebut. Agak beda dengan Muhammad KC yang meskipun tampak berani membarkan pandangan-pandangannya, namun suaranya tidak menggelegar. Ekspresi wajahnya pun tampak biasa-biasa saja, alias kalem. Hanya saja, dia selalu menyelipkan kata-kata salam sadar. Dulu, sebelum sosok Muhammad KC belum dikenal luas, Yahya Waluni justru kerap berseteru dengan pendeta Esra Soru di medsos. Seorang ustadz mantan penganut Kristen berantem dengan pendeta Kristen di medsos. Sepertinya memang ideal dan menarik untuk dicermati. Perdebatan resmi antar kedua orang ini sangat didambakan banyak orang. Esra Soru kelihatannya sangat serius agar acara debat antar dirinya dengan Yahya Waluni dapat terwujud. Yang bersangkutan bahkan sampai mengirim surat permohonan kepada sebuah stasiun televisi agar bersedia memfasilitasi dan menyiarkan secara live acara debatnya dengan Yahya Waluni. Pernah pula ada yayasan atau lembaga yang sudah siap menggelar acara debat itu di sebuah universitas di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun kabarnya acara itu batal atau dibatalkan karena menjelang hari H, Yahya Waluni sulit dihubungi panitia. Namun demikian antara kedua sosok ini tetap saling serang, saling sindir, saling ancam di medsos. Maka tidak heran jika orang-orang menyebut mereka berdua sebagai musuh kebuyutan. Yahya Waluni sendiri tidak berubah, suaranya tetap lantang dan nyaring membahas agama Kristen dari sudut yang tidak baik. Umat Kristen dan bahkan kalangan umat Islam sendiri banyak yang gerah dengan perilaku Yahya Waluni ini. Maka tidak heran jika ada pihak yang sudah melaporkan Yahya Waluni ke pihak yang berwajib dengan tuduhan penista agama Kristen. Tetapi sebagaimana diperkirakan, setiap laporan atas Yahya Waluni ini hanya bagaikan membentur bukit terjal. Tidak akan dianggap pihak yang berwenang, apalagi sebelum-sebelumnya sudah ada laporan untuk nama Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad dengan tuduhan yang sama menista agama Kristen. Yang terjadi adalah respon cepat pihak kepolisian yang menangkap Muhammad KC. Sudahlah, pasti tindakan aparat ini mendapat cibiran dari banyak pihak. Hal ini semakin menguatkan pembenaran bahwa hukum di negeri ini tunduk pada tekanan massa.
Pihak yang memiliki massa akan mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka tuntut. Sebaliknya, kaum minoritas akan dibiarkan terinjak dan terhina. Tapi tiba-tiba terjadi mujizat. Tak berapa lama setelah Kaca dikurung, ramai berita bahwa Yahya Oleni pun sudah dijemput aparat dan kini mendekam di tahanan. Terus terang, penulis tidak berani membahas berita ini lebih jauh, sebab takut hanya hoaks. Sama seperti berita yang sempat viral tentang Yahya Oleni yang sudah meninggal dunia karena COVID-19, namun ternyata tidak. Bagaimana penulis tidak percaya? Wong, pihak rumah sakit yang merawat Yahya sendiri yang menyampaikan berita tersebut. Lepas dari benar tidaknya Yahya Oleni ditangkap aparat hukum, namun menjadi menarik juga untuk membandingkan dirinya dengan Muhammad Kc. Sebab, menganggap kedua orang ini sebagai musuh kebuyutan memang lebih tepat. Yang satu mualaf, yang satu murtadin. Sama-sama vokal dan bersemangat membela agama baru masing-masing. Dan sebaliknya, gigi mengatakan kekeliruan agama lama masing-masing. Klop. Namun, ibarat pertandingan tinju antara dua musuh kebuyutan, selalu muncul istilah head to head. Berisi fakta dan data antara kedua petarung dalam konteks Yahya dengan Kc. Berikut ini adalah sejumlah data dan fakta. Yahya mantan penganut Kristen, benar. Kc mantan penganut Islam, benar. Yahya mantan pendeta, benar. Kc seorang haji, benar. Tapi ketika diolah salah lain yang pernah digambar-gemborkan Yahya tentang dirinya seperti pendiri Universitas Kristen di Papua, menhabiskan banyak pendeta, semasa pendeta bergaji tinggi dari Jerman, dan lain sebagainya, maka dia akan kalah telak. Sebab hal-hal tersebut tidak dapat dia buktikan.